Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah psikolinguistik. Kali ini saya akan membahas tentang ihwal psikolinguistik. Di dalam materi ini saya akan mengangkat 3 hal. Yang pertama, pengertian psikolinguistik. Yang kedua, cabang-cabang psikolinguistik. Dan yang ketiga, perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Saya mulai dari pengertian. Pada awalnya istilah yang digunakan untuk psikolinguistik adalah linguistik psikologi atau psikologi linguistik. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai psychology of language atau psikologi bahasa. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis, lahirlah satu ilmu baru yang kemudian disebut psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari 2 kata, yakni psikologi dan linguistik. Psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respons, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Kemudian linguistik adalah ilmu yang mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Sehingga psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Atkinson membatasi psikolinguistik sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Tujuan utama seorang psikolinguis ialah menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Psikolinguis tidak tertarik pada interaksi bahasa di antara para penutur bahasa. Yang mereka kerjakan terutama ialah menggali apa yang terjadi ketika individu berbahasa. Selanjutnya Simon Juntak menyatakan bahwa masalah-masalah yang dikaji oleh psikolinguistik berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah sebenarnya bahasa itu? Apakah bahasa itu bawaan ataukah hasil belajar? Apakah ciri-ciri bahasa manusia itu? Dan unsur-unsur apa sajakah yang tercakup di dalam bahasa itu? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah bahasa itu ada? Dan mengapa ia harus ada? Di manakah bahasa itu berada dan disimpan? Yang ketiga, bagaimanakah bahasa pertama atau bahasa ibu itu diperoleh oleh seseorang anak? Bagaimana bahasa itu berkembang? Bagaimana bahasa kedua itu dipelajari? Dan bagaimana seseorang menguasai 2, 3, atau lebih bahasa? Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana kalimat dihasilkan dan dipahami? Proses apa yang berlangsung di dalam otak ketika manusia berbahasa? Yang kelima, bagaimana bahasa itu tumbuh, berubah, dan mati? Bagaimana suatu dialek muncul dan berubah menjadi bahasa yang baru? Yang keenam, bagaimana hubungan bahasa dengan pikiran manusia? Bagaimana pengaruh kedewasaan terhadap pikiran dan kecerdasan seseorang? Yang ketujuh, mengapa seseorang menderita afasia? Bagaimana mengatasinya? Dan yang kedelapan, bagaimana bahasa itu sebaiknya diajarkan agar benar-benar dapat dikuasai dengan baik oleh pembelajar bahasa. Selanjutnya, cabang-cabang psikolinguistik. Setelah kerjasama antara psikologi dan linguistik itu berlangsung beberapa waktu, terasa bahwa kedua disiplin itu tidak mampu memadai lagi untuk melaksanakan tugas yang sangat berat
untuk menjelaskan hakikat bahasa yang dicerminkan dari definisi-definisi yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Bantuan dari ilmu-ilmu lain pun diperlukan, termasuk bantuan ilmu-ilmu antardisiplin yang telah ada lebih dulu, seperti neuropsikologi dan lain-lain sebagainya. Sehingga lahirlah beberapa subdisiplin psikolinguistik yang tampak seperti yang ada dalam skema berikut. Yang pertama, psikolinguistik teoritis. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, psikolinguistik pendidikan, neuropsikolinguistik, psikolinguistik eksperimental, dan psikolinguistik terapan. Kita mulai dari yang pertama, psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa, misalnya tentang hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performansi oleh Chomsky, atau teori langue dan parole oleh Saussure, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan berbicara tentang pemerolehan bahasa. Misalnya berbicara tentang teori pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua. Peranti perolehan bahasa atau language acquisition device, periode kritis pemerolehan bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, psikolinguistik sosial, yang sering juga disebut sebagai psikososiolingustik, yang berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap bahasa, akulturasi budaya, sekejut budaya, jarak sosial, periode kritis budaya, pajanan bahasa, pendidikan, lama pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa di dalam pengajaran bahasa pada umumnya, khususnya dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpidato, dan pengetahuan mengenai peningkatan berbahasa dalam memperbaiki proses penyampaian buah pikiran. Selanjutnya, neuropsikolinguistik. Neuropsikolinguistik berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Misalnya otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Saraf-saraf apa yang rusak apabila seseorang terkena afasia Broca, atau saraf manakah yang rusak apabila terkena afasia Wernicke. Apakah bahasa itu memang dilaterisasikan? Kapan terjadi laterisasi? Apakah periode kritis itu memang berkaitan dengan kelenturan saraf-saraf otak? Kemudian ada yang disebut dengan psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental berbicara tentang eksperimen-eksperimen di dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Kemudian yang terakhir, psikolinguistik terapan, yang berbicara tentang penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin psikolinguistik yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam bidang-bidang tertentu, seperti psikologi, linguistik, berbicara dan menyimak, pendidikan, pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, psikiatri, komunikasi, kesusastraan, dan lain-lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat tentang disiplin psikolinguistik itu. Ada yang beranggapan bahwa psikolinguistik itu adalah cabang dari disiplin psikologi, karena nama psikolinguistik telah diciptakan untuk menggantikan nama lama dalam psikologi, yaitu psikologi bahasa. Ada pula pakar linguistik yang mengatakan bahwa psikolinguistik itu adalah cabang dari disiplin ilmu linguistik, karena bahasa
adalah objek utama yang dikaji oleh pakar-pakar linguistik. Dan pakar-pakar psikolinguistik mengkaji semua aspek bahasa itu. Chomsky sendiri menganggap psikolinguistik itu sebagai cabang dari psikologi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Pada masa lampau ada dua aliran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan linguistik. Aliran pertama adalah aliran empirisme dan aliran yang kedua adalah aliran rasionalisme. Aliran empirisme cenderung mengkaji bagian-bagian yang membentuk suatu benda sampai ke bagian-bagiannya yang paling kecil dan mendasarkan kajiannya pada faktor-faktor luar yang langsung dapat diamati. Sementara aliran rasionalisme cenderung mengkaji prinsip-prinsip akal yang bersifat batin dan faktor bakat atau pembawaan yang berlangsung yang bertanggung jawab mengatur perilaku manusia. Aliran ini mengkaji akal sehat sebagai satu kesatuan yang utuh dan menganggap batin atau akal ini sebagai faktor yang penting untuk diteliti guna memahami perilaku manusia. Adapun tokoh-tokoh linguistik akan kami kemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ada Wilhelm von Humboldt, seorang ahli linguistik berkebangsaan Jerman, yang pada awal abad ke-19 telah mencoba mengkaji hubungan bahasa dengan pikiran. Von Humboldt memperbandingkan tata bahasa dari bahasa yang berbeda dan membandingkan perilaku bahasa penutur bahasa itu. Hasilnya menunjukkan bahwa bahasa menentukan pandangan masyarakat penuturnya. Pandangan von Humboldt ini sangat dipengaruhi oleh aliran rasionalisme yang menganggap bahasa bukan sebagai satu bahan yang siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan seperti apa yang selama ini diyakini oleh aliran empirisme. Tetapi bahasa itu merupakan satu kegiatan yang mempunyai prinsip sendiri dan bahasa manusia merupakan variasi dari satu tema tertentu. Pada awal abad ke-20, Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik berkebangsaan Swiss, telah berusaha menjelaskan apa sebenarnya bahasa itu dan bagaimana keadaan bahasa itu di dalam otak. Dia memperkenalkan konsep penting yang disebutnya sebagai langue, bahasa dan parole bertutur, dan langgage atau ucapan. De Saussure menegaskan bahwa objek kajian linguistik adalah langue, sedangkan parole adalah objek kajian psikologi. Hal itu berarti bahwa apabila kita ingin mengkaji bahasa secara tuntas dan cermat, selayaknya kita menggabungkan kedua disiplin ilmu itu, karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada pada bahasa itu bersifat psikologis. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Edward Sapir, seorang sarjana linguis dan antropologi Amerika. Awal abad ke-20 telah mengikut sertakan psikologi dalam kajian bahasa. Menurut Edward Sapir, psikologi dapat memberikan dasar yang kuat bagi kajian bahasa. Sapir juga telah mencoba mengkaji hubungan bahasa dengan pikiran. Simpulannya, bahasa itu mempengaruhi pikiran manusia. Linguistik menurut Sapir dapat memberikan sumbangan penting bagi psikologi Gestalt dan sebaliknya, psikologi Gestalt dapat memberikan sumbangan bagi linguistik. Selanjutnya pada awal abad ke-20, seorang tokoh yang bernama Bloomfield, seorang ahli linguistik berkebangsaan Amerika Serikat, yang dipengaruhi oleh dua buah aliran psikologi yang bertentangan dalam menganalisis bahasa. Pada mulanya ia sangat dipengaruhi oleh psikologi mentalisme dan kemudian beralih pada psikologi behaviorisme. Karena pengaruh mentalisme, Bloomfield berpendapat bahwa bahasa itu merupakan ekspresi pengalaman yang lahir karena tekanan emosi yang sangat kuat. Namun sejak tahun 1925, Bloomfield meninggalkan aliran mentalisme dan mulai menggunakan aliran behaviorisme dan menerapkannya ke dalam teori bahasanya yang sekarang lebih dikenal dengan nama linguistik struktural
atau linguistik taksonomi. Kemudian ada Jespersen, seorang ahli linguistik berkebangsaan Denmark yang terkenal telah menganalisis bahasa dari sudut pandang mentalisme dan yang sedikit berbau behaviorisme. Menurut Jespersen, bahasa bukanlah sebuah entitas dalam pengertian satu benda seperti seekor anjing atau seekor kuda. Bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol di dalam otak manusia yang melambangkan pikiran atau membangkitkan pikiran. Menurut Jespersen, berkomunikasi harus dilihat dari sudut perilaku, jadi bersifat behavioris. Bahkan satu kata pun dapat dibandingkan dengan satu kebiasaan tingkah laku, seperti halnya bila kita mengangkat topi. Dari tokoh-tokoh yang telah kami sebutkan tadi adalah merupakan tokoh-tokoh linguistik yang mencoba menggunakan psikologi di dalam bekerja. Kemudian selanjutnya ada juga ahli psikologi yang memanfaatkan atau mencoba menggunakan linguistik di dalam bidang garapannya, yakni psikologi. Sebutlah misalnya John Dewey, seorang ahli psikologi Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor empirisme murni. Telah mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. John Dewey menyarankan agar penggolongan psikologi kata-kata yang diucapkan anak-anak dilakukan berdasarkan arti kata-kata itu bagi anak-anak dan bukan berdasarkan arti kata-kata itu menurut orang dewasa. Dengan cara ini berdasarkan prinsip-prinsip psikologi akan dapat ditentukan perbandingan antara kata kerja bantu dan kata depan di satu pihak dan kata benda di pihak lain. Jadi dengan demikian kita dapat menentukan kecenderungan pikiran mental anak yang dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan linguistik itu. Kajian seperti itu menurut Dewey akan memberikan bantuan yang besar bagi psikologi pada umumnya. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Wundt, seorang ahli psikologi Jerman yang terkenal sebagai pendukung teori apersepsi dalam psikologi. Menganggap bahwa bahasa itu sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran. Wundt merupakan ahli psikologi pertama yang mengembangkan teori mentalistik secara sistematis dan sekarang dianggap sebagai bapak psikologi klasik. Selanjutnya ada Titchener, seorang ahli psikologi berkebangsaan Inggris yang menggambarkan dan menyebarluaskan ide Wundt di Amerika Serikat yang kemudian terkenal dengan psikologi kesadaran. Pengenalan dan penyebaran teori introspeksi atau psikologi kesadaran itu kemudian telah mencetuskan satu revolusi psikologi di Amerika Serikat dengan berkembangnya teori behaviorisme, di mana kesadaran telah disingkirkan dan psikologi dari kajian bahasa. Kemudian muncul tokoh selanjutnya itu Buhler, seorang ahli psikologi dari Jerman yang mengatakan bahwa bahasa manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu ekspresi, evokasi, dan representasi. Ia kemudian beranggapan bahwa definisi bahasa yang digunakan Wundt agak berat sebelah. Menurut Buhler, ada lagi fungsi bahasa yang sangat berlainan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam gerakan ekspresi, yaitu koordinasi atau penyelarasan. Jadi satu nama dikoordinasikan dengan isi atau kandungan makna. Dengan demikian Buhler mendefinisikan bahasa menurut fungsinya. Para ahli linguistik dan psikologi yang barusan dibicarakan telah mencoba merintis hubungan atau kerjasama antara psikologi dan linguistik. Namun, kerjasama yang benar-benar terjalin antara ahli psikologi dan linguistik itu telah terjadi sejak tahun 1860, yaitu ketika seorang ahli psikologi, Hermann Steinhal, bertukar menjadi seorang ahli linguistik. Kemudian seorang ahli linguistik yang bernama Maurice Lazarus bertukar menjadi ahli psikologi. Mereka berdua menerbitkan jurnal yang khusus membicarakan psikologi bahasa dari sudut psikologi dan linguistik. Steinhal mengatakan bahwa ilmu psikologi tidaklah mungkin hidup tanpa ilmu bahasa. Selanjutnya pada tahun 1901,
Albert Hume, seorang ahli linguistik, telah bekerja sama dengan seorang ahli psikologi yang bernama Karl Malbe untuk menerbitkan sebuah buku yang kemudian dianggap sebagai buku psikologistik pertama yang diterbitkan tentang penyelidikan eksperimental mengenai dasar-dasar psikologi, pembentukan analogi pertuturan. Kedua sarjana itu menggunakan kaidah-kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik. Salah satu hipotesis yang mereka teliti kebenarannya adalah keadaan satu rangsangan kata yang cenderung berhubungan dengan satu kata lain apabila kedua-duanya termasuk ke dalam kategori yang sama. Kata benda berhubungan dengan kata benda yang lain. Kata sifat berhubungan dengan kata sifat yang lain. Akhirnya, psikolinguistik benar-benar dianggap sebagai disiplin ilmu yang baru, sebagai ilmu tersendiri pada tahun 1963. Yaitu ketika Osgood menulis satu artikel dalam jurnal American Psychology yang berjudul On Understanding and Creating Sentences. Dalam tulisan itu Osgood menjelaskan teori baru dalam behaviorisme yang dikenal dengan neo-behaviorisme. Pandangan Osgood itu kemudian terkenal dengan teori mediasi, yaitu suatu usaha mengkaji peristiwa batin yang menengahi stimulus dan respon, yang dianggap oleh Skinner sebagai usaha yang memperkukuh peranan akal ke dalam psikologi, yang oleh kaum behaviorisme dianggap tidak ilmiah karena peristiwa itu tidak dapat diamati secara langsung. Namun teori Osgood yang disebut sebagai teori mediasi ini telah dikritik habis-habisan oleh Skinner, yang telah menuduhnya sebagai pakar yang mencoba mempertahankan mentalisme yang sebelumnya telah disingkirkan oleh aliran behaviorisme. Osgood merasakan kekuatan teorinya itu dengan dukungan Len Nerberg yang berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan biologis yang khusus untuk memperoleh bahasa yang tidak dimiliki oleh hewan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Nerberg untuk membuktikan hal tersebut. Yang pertama, terdapatnya pusat-pusat yang khas dalam otak manusia. Perkembangan bahasa yang sama bagi semua bayi. Yang ketiga, kesukaran yang dialami untuk menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. Yang keempat, bahasa tidak mungkin diajarkan kepada makhluk lain. Dan yang kelima, bahasa itu memiliki kesemestaan bahasa atau language universal. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kemudian selanjutnya diharapkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sertakan di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.